Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, teman-teman semua. Saya mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi. Perkenalkan, nama saya Yogi Indrianto dengan NIM 29025500015, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis, dosen pengampu Ibu Irvia Eriza, MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi dengan judul Penerapan Fungsi Linier dalam Ekonomi, Fungsi Permintaan dan Penawaran. Melalui presentasi ini, kita akan melihat bagaimana konsep matematika, khususnya fungsi linier, dapat digunakan dalam memahami fenomena ekonomi sehari-hari. Fungsi permintaan. Fungsi permintaan adalah persamaan yang menunjukkan hubungan antara jumlah suatu barang yang diminta dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktornya yaitu perilaku konsumen, ketersediaan barang, pendapatan konsumen, dan prediksi harga di masa depan. Hukum permintaan berbunyi bila harga naik, maka jumlah permintaan akan menurun, sedangkan apabila harga barang turun, maka jumlah permintaan akan naik. Pengertian secara umumnya di sini, fungsi linear adalah hubungan matematis antara dua variabel, teman-teman. Membentuk garis lurus pada grafik. Secara umum bisa ditulis bentuknya Y sama dengan AX plus B. Nah, bentuk umum. Bentuk umum fungsi permintaan dengan dua variabel sebagai berikut. QD sama dengan A dikurang B D sama dengan PD sama dengan min 1 per B. Dalam kurung min A plus QD. Tutup. Keterangan A dan B konstanta, di mana B harus dinilai negatif. B sama dengan HD per PD. HD harga barang per unit. PD banyaknya unit barang. Definisi fungsi. Apa itu fungsi? Fungsi adalah hubungan matematis antara suatu variabel dengan variabel lainnya. Unsur-unsur pembentukan fungsi. Satu, variabel. Dua, koefisien. Tiga, konstanta. Secara umum, Y sama dengan F dalam kurung X, di mana X adalah variabel terkait. Fungsi linier. Apa itu fungsi linier?
Fungsi linear adalah hubungan matematis antara dua variabel yang membentuk garis lurus pada grafik. Secara umum ditulis dengan bentuk Y sama dengan AX sama dengan B. Seperti awal tadi saya sampaikan, secara umumnya untuk bentuknya ya Y sama dengan AX sama dengan B. Apa itu Y? Y sama dengan variabel terkait atau hasil. X sama dengan variabel bebas atau penyebab. A sama dengan gradien atau kemiringan garis. B sama dengan konstanta. Grafik linier di sini saya jelaskan ciri-ciri fungsi linier. Grafik linier berbentuk garis lurus. Perubahan antara dua variabel selalu sebanding atau proporsional. Memiliki gradien tetap tidak berubah. Nah, di sini ada grafik, teman-teman. Grafik ini garis lurus memiliki gradien dan belum kemiringan atau kemiringan bisa dibilang sebesar 2 yang berarti setiap kenaikan satu satuan pada X menyebabkan Y naik sebesar 2 satuan. Titik potong sumbu Y berada di 0,1 sesuai dengan nilai konstanta plus 1. Pada persamaan, grafik seperti ini sering digunakan untuk menggambarkan hubungan proporsional dalam ekonomi, seperti pertumbuhan pendapatan biaya atau produksi yang meningkat secara tetap. Fungsi permintaan penawaran dan penawaran menunjukkan hubungan antara harga P dan jumlah barang dan kurung Hi. Hi sama dengan A dikurang BV. Bisa dibilang, jika harga naik, jumlah permintaan turun. Hi S sama dengan C plus DV. Bisa dibilang, jika harga turun, jumlah permintaan naik. QD, quantity demanded. QS, quantity supplier. P sama dengan price. Grafik permintaan dan penawaran. Di sini saya mau menjelaskan terkait grafik ini teman-teman ya. Grafik fungsi permintaan dan penawaran. Grafik ini memperlihatkan dua garis lurus. Garis merah menunjukkan fungsi permintaan HD sama dengan 50 dikurang 2pi. Yang menurun dari ke kiri dan ke kanan. Artinya semakin tinggi harga permintaan, semakin tinggi harga permintaan berkurang. Garis biru menunjukkan fungsi penawaran. IS sama dengan 2 plus 3pi. Yang naik dari
kiri ke kanan. Artinya semakin tinggi harga penawaran meningkat. Kedua garis ini berpotongan di titik keseimbangan. P sama dengan 8. Q sama dengan 34. Yaitu kondisi di mana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Titik ini disebut keseimbangan pasar, di mana harga dan jumlah barang berada pada posisi stabil. Nah, teman-teman. Keseimbangan pasar. Dalam pasar, keseimbangan terjadi saat jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Atau GD sama dengan GS. Titik keseimbangan. Dari dua fungsi linear ditemukan P dan Q. Maka terjadi pada saat GD sama dengan GS. Proses jumlah permintaan sama dengan proses jumlah penawaran. Titik inilah yang disebut titik keseimbangan harga dan jumlah barang. Cara menentukan titik keseimbangan, terdapat data permintaan dan penawaran suatu produk di pasar sebagai berikut. Contoh, GD sama dengan 200 dikurang Pi. GD sama dengan 200 dikurang 10 Pi. GS sama dengan 40 plus 20 Pi. Samakan dua persamaan tersebut. 200 dikurang 10 Pi sama dengan 40 plus 20 Pi. Selesaikan untuk mencari harga keseimbangan Pi. 200 dikurang 40 sama dengan 10 Pi plus 20 Pi. 160 sama dengan 30 Pi. Pi sama dengan 5,3. Kesimpulan, fungsi linear menyediakan metode matematis sederhana efektif dengan asumsi hubungan konstan dan garis lurus. Fungsi permintaan dan penawaran digunakan untuk mencari di mana ada hubungan searah antara harga dan kuantitas. Konsep ini penting untuk analisis ekonomi dan pengambilan keputusan bisnis. Penggunaan fungsi linear memungkinkan para ekonom untuk menguantifikasi dan memodelkan mekanisme pasar secara sistematis. Demikian pemaparan dari saya untuk penerapan fungsi linear dalam ekonomi. Fungsi permintaan dan penawaran. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.